bicara mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bapak, tadi juga terdapat beberapa strategi pengembangan yang sudah dilakukan mengenai hal-hal yang sudah dipersiapkan dari visi misi. Nah, selanjutnya di sini kami ingin mengetahui mengenai prestasi dan juga pencapaian yang sudah diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti mungkin yang saya lihat itu dari proses akreditasi Bapak yang sudah dicapai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sudah mencapai unggul ya Bapak ya? Iya, jadi kita ada 2 program studi yang unggul. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari 8 program studi itu akreditasinya baik sekali. Jadi baik sekali dan 2 program studi unggul, dan kita punya 3 program studi yang S1, baik S1 Manajemen Akuntansi maupun S1 Ekonomi Bangunan itu sudah terakreditasi internasional. Jadi akreditasi internasional atau peningkatan akreditasi itu sebenarnya indikatornya semakin tinggi level akreditasi kita itu sebenarnya dilihat dari bagaimana dampak perguruan tinggi ini terhadap masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar tadi saya katakan memproduksi sumber daya manusia yang bisa bekerja, tapi juga di sisi lain dari riset dan pengabdiannya itu bisa mengatasi permasalahan di sekitar kita. Jadi itu prestasi yang bisa terukur lah dengan jelas ya. Jadi dengan meningkatnya beberapa level akreditasi di program studi kita, itu merupakan cerminan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa dikatakan naik kelas dan bisa dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik. Jadi tapi yang jauh lebih berat dibandingkan hanya sekedar mengejar akreditasi itu bagaimana kita memberikan dampak terhadap masyarakat. Jadi ekspektasi masyarakat terhadap khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar di atas kertas nilai akreditasi itu. Jadi oleh sebab itu makanya kita juga di Fakultas Ekonomi dalam rangka memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat itu, kita juga mendirikan unit-unit terutama karena kita ini sebagai sebuah strategi bagaimana kita bertransformasi dari teaching faculty menjadi research faculty. Itu kita ada unit penelitian, pengabdian, dan publikasi dan kerjasama. Ini juga kita upayakan dalam rangka bagaimana peran Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menjadi sebuah fakultas yang punya peran punya kontribusi terhadap pembangunan baik itu di level daerah bahkan level desa sampai level nasional. Jadi kita juga selain itu kita ingin juga membuat ingin jadi Fakultas Ekonomi ini punya karakter. Karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah bagian dari Universitas Trunojoyo Madura, dan Trunojoyo Madura ini universitas negeri yang ada di Jawa Timur yang ada di pedesaan ya. Kalau kita lihat lainnya, UNER ada di kota, UNESA ada di kota, yang ada di desa ini universitas di banyak teman-teman mengatakan universitas mewah ya, mepet sawah ya. Jadi Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kita juga ingin Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini punya karakter Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang belajar tentang ekonomi yang inklusif, lebih kepada bagaimana meningkatkan pemerataan, menyelesaikan permasalahan kemiskinan khususnya di desa. Makanya kita juga ada unit pengembangan potensi dan keuangan desa. Alhamdulillah kita mendapat kepercayaan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Dana Perimbangan di JPK Kementerian Keuangan untuk hanya ada 5 fakultas ekonomi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk bisa menjadi mitra dalam mengembangkan desa. Kita punya 250 desa mitra di 4 kabupaten di Madura dan ditambah dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Itu juga
merupakan bentuk rekognisi atau pengakuan lah dari departemen lain terhadap peran Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi bahkan sampai pada level desa. Kita juga kemarin minggu ini hari Senin kemarin kita juga diajak oleh Pegadaian Syariah untuk mengembangkan desa. Kita juga bekerja sama dengan statistik, ada pojok statistik ya. Jadi kita juga ada dengan statistik ada program Desa Cantik. Desa Cantik adalah desa sadar cinta statistik. Desa cinta statistik. Jadi itu dan kita oleh BI diakui sebagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengembangkan ekonomi inklusif, sehingga kita pas sering diajak diskusi bagaimana meningkatkan perekonomian di level pedesaan. Jadi itu prestasi, artinya Fakultas Ekonomi tidak hanya sekedar mengejar peningkatan akreditasi yang sudah kita capai. Yang jauh lebih berat bagi kami adalah memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, sehingga eksistensi ilmu ekonomi dan bisnis ini masih terjaga. Jadi masyarakat percaya bahwa ilmu ekonomi, ilmu bisnis ini masih dibutuhkan oleh masyarakat di tengah situasi ekonomi yang disruption semakin tidak menentu, geopolitik yang semakin kita sulit untuk memprediksinya. Semoga ilmu ekonomi dan bisnis ini bisa masih menjadi rumpun ilmu atau cabang ilmu yang masih bisa memberikan solusi terhadap situasi yang semakin tidak menentu seperti sekarang ini. Itu tantangan yang jauh lebih berat, bagaimana ilmu ekonomi ini terus bisa tetap menjadi favorit ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini memang Fakultas Ekonomi ini masih menjadi favorit di Universitas Negeri Madura. Pilihan para calon mahasiswa itu masih banyak kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan berbagai disiplin, baik itu manajemen akuntansi maupun ekonomi pembangunan. Baik, kalau misalnya kita berbicara mengenai mahasiswa baru nih Bapak, kita kan sudah mulai membuka ya Bapak peluang kepada mahasiswa yang ingin mendaftarkan ke fakultas ini. Jadi teman-teman perlu tahu nih Bapak, kalau misalnya kita masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, kita ngapain aja sih Pak? Seperti nanti peluang yang akan kita ambil itu apa saja? Iya, jadi di Fakultas Ekonomi setidaknya ada 3 rumpun ilmu ya. Jadi ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan. Jadi teman-teman yang suka terkait dengan bagaimana memanage perusahaan itu ke manajemen, bagaimana keuangan perusahaan itu ke manajemen. Teman-teman yang tertarik bagaimana menghitung pemasukan, pengeluaran, neraca, bagaimana pajak, itu bisa ke akuntansi. Itu skill atau ilmu pengetahuan yang bisa. Kalau teman-teman calon mahasiswa suka bagaimana merencanakan sesuatu, membuat kebijakan-kebijakan, misalkan kalau terjadi inflasi seperti apa, kalau terjadi pengangguran seperti apa, kalau harga turun seperti apa, itu bisa masuk ke ekonomi pembangunan. Kalau ingin berbicara tentang ekonomi yang lebih luas, kalau yang ingin senang pada ekonomi yang lebih mikro, itu ke manajemen atau akuntansi. Jadi intinya tapi karakter yang kami bentuk dari mahasiswa yang nantinya menjadi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Madura ini adalah karakter mahasiswa yang mampu memberikan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan di sekitarnya. Itu yang ingin kami tanamkan. Makanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu punya 3 mata kuliah ya yang tidak ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di perguruan tinggi lain atau universitas lain, yaitu mentalitas, kreativitas, dan sosiologi kritis. Kita harus punya mental perubahan. Jadi sejak 2023, 2024 kemarin kita minta kepada mahasiswa baru itu untuk membuat video 2 atau 3 menit atau maksimal 5 menit apa yang ingin sampean rubah di sekitarnya.
mulai dari ekonomi keluarganya, ekonomi desanya, atau ekonomi apa saja yang berkaitan dengan ekonomi ingin yang dikontribusikan. Karena kalau kita lihat misalkan Mbak Pasa melihat kenapa Harvard itu menjadi universitas top level dunia ya, nomor 1 dunia. Untuk masuk ke sana itu bukan potensi akademik yang dilihat dari tes ininya ya. Untuk yang paling berat untuk masuk Harvard itu masuk Oxford University, top level dunia, top level dunia itu yang paling berat dia harus menulis essay, menulis paper apa yang ingin dia rubah dengan ilmu yang ingin dia pelajari. Kita mencoba membangun itu di karakter calon mahasiswa kita. Jadi ilmu yang ingin kamu pelajari itu nanti mau kamu gunakan untuk apa? Itu karakter mentalitas. Kita juga harus mengajarkan sosiologi kritis. Jadi mental itu kalau sudah kita punya mental perubahan, maka akan memunculkan inovasi. Kalau kita tidak peka terhadap di sekitar kita, itu ya nggak bisa kita inovasi itu muncul. Itu yang kita tawarkan terhadap calon-calon mahasiswa baru kita, terhadap calon-calon mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Madura. Jadi budaya tadi yang saya sampaikan, kita mencoba bagaimana Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dari teaching faculty menjadi research faculty, yang aktivitasnya kalau teaching faculty itu hanya transfer knowledge, tapi kita mau memproduksi knowledge dari apa-apa yang dia bawa, masalah-masalah yang dia bawa sebelum dia masuk, kita diskusikan di kelas dengan beberapa dosen yang menjadi pengampu mata kuliah yang mereka tempuh. Wah, nggak kerasa ya Bapak, kita sudah berbicara sangat lama. Sudah sangat lama. Iya, sudah lebih ya Bapak dari 10 menit ya. Baik, di sini kita teman-teman sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak. Sama-sama. Kita sudah mendatangkan narasumber, sosok pemimpin dan inspirator kita bersama yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Untuk depannya kita mungkin akan mendatangkan Bapak kembali. Siap. Dan kita sudah mendengarkan cerita dan insight dari Bapak sendiri sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.